Qin Yichen terkejut ketika mendengar ini. Sangat menakjubkan. Tanda seru. Bagaimana menurutmu? Hong Lian melihat lagi ke bilah gigi kuno. Dan hanya membenci Qin Yichen karena tidak memiliki mata. Meskipun tanpa kekuatan ilahi, Anda tidak dapat memotivasi rune ilahi itu. Tetapi ketajaman objek ilahi itu sendiri sudah cukup untuk menghadapi Golden Immortal. Potong sayuran. Hong Lian ingin marah. Jadi pikiran pertamamu adalah memberikannya pada Ziyun. Qin Yichen memandang pandangan Hong Lian yang penuh kebencian. Mengerutkan bibir. Dan agak polos. Bukankah karena Ziyun bahkan tidak memiliki pedang di tangan? Itu juga, Hong Lian tampak terengah-engah dan terengah-engah. Apakah baik memberinya senjata perang darah naga? Qin Yichen diam. Dan sekarang dia adalah prajurit peri terkuat di tangannya. Satu adalah pedang macan putih. Dan yang lainnya adalah senjata perang darah naga. Bilah macan putih memiliki berkah-berkah dari pendahulunya dan pembangkit tenaga listrik klan macan putih. Dan itu sangat penting baginya. Selain itu, dia sudah terbiasa dengan itu. Jadi Qin Yichen harus menyimpannya sendiri. Meskipun senjata perang darah naga terbuat dari darah naganya, itu bukan pembantaian semua pihak untuk dunia dua orang dan lawan yang mereka hadapi hari ini. Cukup jelas hanya ketika bekerja sama dengan pistol pola naga yang sudah punah. Kuat dan berani. Namun, dalam semua keadilan Qin Yichen, senjata perang darah naga jelas lebih kuat daripada benda yang membelah ini. Jadi, setelah hening sejenak, Qin Yichen bergumam, saya tidak bisa selalu memberikan yang paling umum kepada Ziyun. Secara umum, itu adalah rasa hormat minimum untuk senjata perang darah naga. Tetapi pada kenyataannya, senjata perang darah naga sekarang adalah yang terlemah dari 3 bilah. Tapi Hong Lian gila, kalau begitu berikan dia yang terbaik. Hong Lian benar-benar ingin mengetuk kepala anak itu dan melihatnya. Setelah memberikan token Shen Wouqi yang paling kuat kepada Ziyun, itu sudah cukup untuk berbicara dengan moralitas. Apakah Anda tidak melihat ekspresi kekuatan lain saat itu? Sekarang setelah aku melihat senjata pemecah benda ini, aku bahkan ingin memberikan benda bodoh itu. Anda hanya memberikan senior ini ke Ziyun. Namun, melihat mata Qin Yichen yang polos namun tak tergoyahkan, Hong Lian juga tahu karakter bocah itu. Dan dengan samar berkata, terserah kamu. Bagaimanapun, kalian semua sama saja. Ken tidak lagi menentangnya. Dan setelah melihat transformasi naga Ziyun setelah melihat Ziyun, dia benar-benar menganggap Qin Yichen sebagai kakak laki-laki dan dermawan, dan mematuhi segalanya. Setiap kali dia bertarung, dia bergegas ke depan, dan dia layak mendapatkan kebaikan anak laki-laki ini. Namun, anakmu sekarang menganggap itu tidak berguna. Tarik saja benda pemisah ini dan bicarakan tentang itu. Qin Yichen menundukkan kepalanya, menatap bilah gigi kuno yang dimasukkan ke dalam tanah. Semangatnya naik tinggi di matanya, hanya dari napas keras yang terpancar dari pisau ini. Dia tahu bahwa dia ingin membawa objek ilahi ke tangannya. Sesederhana itu. Selain itu, jarak beberapa ratus meter memberi Qin Yichen perasaan bahwa itu lebih berbahaya dan sulit daripada merampok token Shen Wouqi. Namun, objek dewa berada tepat di depannya. Bagaimana Qin Yichen menyusut kembali? Segera, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menjalankan kekuatan abadi lagi, melangkah maju. Di setiap langkah, Qin Yichen merasa ada 1000 harimau dan macan tutul yang meraung keras di telinganya, sepertinya menghancurkan kekuatan abadi pengawalnya. Dan kekuatan abadi tubuh Qin Yichen tubuh Jin Yao memang gemetar dan gemetar seperti jarak dari bilah gigi kuno itu. Selangkah demi selangkah, saya tidak tahu sudah berapa lama di masa lalu. Hanya ada satu orang satu pedang di ruang angkasa. Dan beberapa ratus meter ini telah merusak kekuatan abadi tubuh Qin Yichen beberapa kali. Dan setiap kali kita harus bergegas untuk menjalankan kekuatan abadi lagi. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa paksaan dari bilah gigi kuno ini tidak sama dengan paksaan yang dipancarkan oleh patung Shen Wuji, yang hanya menguji mayoritas. Tetapi paksaan ini tampaknya benar-benar membunuh orang. Ledakan. Akhirnya, Qin Yichen berjarak kurang dari 10 langkah dari pisau gigi kuno itu. Tetapi langkah ini jatuh. Tetapi sepertinya dia telah menghabiskan seluruh energinya. Bahkan rasa takut Qin Yichen meningkat tanpa alasan pada saat ini. Seolah menunggunya adalah binatang tak menyenangkan yang tiada taranya. Membuat kakinya tidak bisa berhenti dan ingin mundur. Qin Yichen tercengang. Kekuatan abadi bekerja. Dan wajahnya bermartabat. Dia sangat jelas bahwa rasa takut ini adalah paksaan dari objek ilahi dalam mengguncang aturan Dao abadi yang menyerangnya. Bagaimana ini mengejutkan Qin Yichen? Dia mengaku telah melewati pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dan lulus ujian dari leluhur Hao. Aturan Dao abadi adalah Taoisme. Dalam Dao abadi, itu sudah ulet, tetapi bisa diguncang oleh gigi sederhana ini. Dapat dilihat bahwa benda suci ini, bahkan seperti yang dikatakan Hong Lian, tidak dapat disebut senjata ilahi benda ilahi yang asli. Ketajamannya sudah menjadi pedang terkuat yang ditemui Qin Yichen hari ini. Qin Yichen tidak menggunakan segel naga sejati, meskipun dia tahu bahwa di bawah segel naga sejati, kekuatan semua makhluk hidup di dunia sudah cukup untuk membuatnya berjarak beberapa ratus meter. Namun, Ziyun tidak memiliki segel naga sejati. Selain itu,
Jika Anda perlu menggunakan segel naga sejati untuk menarik pisau, apakah Anda akan menggunakan pisau itu untuk bertarung dengan orang lain di masa depan? Segel naga sejati tidak dapat dibuka begitu saja. Selain itu, Qin Yichen tidak merasa perlu menggunakan segel naga sejati saat ini. Mengertakkan gigi lagi, kekuatan abadi menguapkan keringat dingin dari tubuhmu, dan mata bintang Qin Yichen menjadi lebih tajam. Dalam 10 langkah terakhir, setiap kali Anda maju, Anda akan menurun. Akhirnya, Qin Yichen datang ke bilah gigi kuno ini, dan rune dewa yang tersebar di bilahnya terlihat jelas. Setiap rune dewa itu kejam dan ganas hingga ekstrim. Tampaknya merupakan warisan dari klan macan tutul langit. Hanya saja setiap rune dewa memberi Qin Yichen rasa kengerian binatang itu. Untungnya, sekarang objek ilahi tidak memiliki pemilik, dan tidak ada berkah kekuatan ilahi. Divine rune redup dan kusam. Tetapi meskipun demikian, tindakan Qin Yichen yang hanya mengulurkan tangan sangat lambat. Bukannya dia tidak ingin berdiri dalam satu gerakan, tetapi dalam menghadapi paksaan yang sengit ini, hanya orang di depannya yang tahu betapa tak tergoyahkannya benda suci ini, dan dia tidak berani menyentuhnya. Tanda seru. Hong Lian melayang di angkasa, melihat siluet ramping-ramping, tetapi mata yang indah menunjukkan sentuhan pujian. Ya, Anda dapat mengakses pisau ini begitu cepat tanpa menggunakan kemajuan warisan Hao Yao. Anak ini sudah bisa dengan mereka kemampuan sendiri, pecah ke langit. Namun, setelah pujian itu, mulut Hong Lian menimbulkan senyuman misterius. Namun, ini tidak cukup. Ketika kata-kata Hong Lian berakhir, Qin Yichen tiba-tiba merasakan sikat gigi yang aneh, dan bertanya-tanya apakah itu akan mengubah penglihatannya atau benar-benar mengguncang bilahnya. Tetapi bayangan ilusi dari harimau dan macan tutul yang samar-samar itu benar-benar nyata. Mengaum. Untuk sesaat, suara harimau dan macan kumbang meledak seperti guntur, yang membuat pikiran Qin Yichen meraung. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah raungan itu terdengar di angkasa atau hanya menggetarkan gendang telinganya, karena ketika suara harimau dan macan kumbang terdengar, dia melihat ini. Di sekitar pedang, bayangan ilusi citah berkumpul. Citah itu tidak besar, seperti citah biasa, tetapi suasananya yang ganas membuat Qin Yichen berdiri terbalik.